Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Hadi Mustafa, MPD. Saya seorang dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak tahun 2019. Saya memiliki kepakaran pada bidang statistika, analisis data, dan pada video pembelajaran yang akan digunakan kali ini adalah pada mata kuliah praktik aplikasi pengolahan data, di mana mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk analisis data dengan tujuannya adalah untuk penelitiannya pada saat mahasiswa tersebut menyusun artikel maupun pada saat skripsi. Mata kuliah ini sangat penting karena bagi mahasiswa kesempatan untuk belajar dan mempraktikkan secara langsung, karena mata kuliah ini merupakan kelas kecil yang ada di laboratorium komputer. Kelas kecil ini merupakan bagian dari kelas besar dengan tujuan kelas kecil ini bisa lebih fokus dan mahasiswa yang belajar lebih mudah untuk memahami maupun berinteraksi dengan dosen yang mengajarnya. Pada mata kuliah praktik aplikasi pengolahan data akan saya tunjukkan terkait dengan suasana perkuliahan, kemudian juga terkait dengan materi, dan yang akan saya gunakan ini adalah terkait dengan analisis data dengan structural equation modeling atau SEM yang saat ini cukup banyak diminati oleh mahasiswa terutama di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, bidang bisnis, dan harapannya nanti mahasiswa mampu mempraktikkan terkait dengan bagaimana cara menganalisis data termasuk cara mengumpulkan datanya. Selamat menonton dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sore ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah praktik aplikasi pengolahan data ya. Jadi di mata kuliah ini kalian akan belajar banyak terkait dengan bagaimana nanti analisis data. Karena apa? Karena ketika kalian nanti penelitian, ya katakanlah mau skripsi atau tulis artikel, mata kuliah ini akan membawa kalian pada bagaimana sih cara menganalisis data, kemudian cara mengumpulkan data juga seperti itu ya. Oke, sebelumnya apakah semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah ya. Oke, saya senang sekali. Namun demikian saya yang mohon maaf ya, mungkin pada pertemuan kali ini suara saya sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya karena memang faktor cuaca dan juga makanan, jadi kayak suara saya mungkin agak sedikit serak-serak gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu pembelajaran hari ini. Tidak ya, oke alhamdulillah. Oke, kalau begitu di bagian terakhir dari mata kuliah statistika ya, kalau dulu kalian di semester 3, adakah yang sudah mempelajari terkait bagaimana mengumpulkan data? Masih ingat mungkin ada yang pernah diajari pakai kuesioner? Ya Pak. Oke ya, Mas Happy silahkan. Pengumpulan data bisa melalui kuesioner itu penelitian kuantitatif. Oke. Untuk di kualitatif pengumpulan datanya bisa melalui observasi, wawancara, tapi mungkin dengan dokumentasi. Oke ya, bagus ya. Jadi dari yang dipaparkan Mas Happy tadi tampak jelas ya, ada teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu misalkan dengan angket ya. Kalau kualitatif bisa dengan wawancara, observasi ya. Oke, kita berikan aplaus kepada Mas Happy ya. Oke. Nah, kemudian ya pada kali ini ya terkait dengan praktik aplikasi pengolahan data. Nanti kalian akan banyak mempelajari terkait dengan dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, mungkin pada beberapa pernah melihat ada analisis data dengan SPSS ya. Pernah dengar itu mungkin? Ya. Nah, ini adalah tingkat yang lebih lanjut lagi dari SPSS, yaitu dengan Smart PLS ya. Smart PLS ini adalah aplikasi ya atau softwarenya. Kalau dari segi pendekatan penelitian itu disebut penelitian multivariat ya, karena menggunakan cukup banyak variabel. Ya. Oke, nanti saya akan meminta kalian untuk sedikit merewind ya, mengulang kembali terkait dengan bagaimana sih kita menyusun kuesioner. Nah,
Oke, bisa dibuka sekarang browsernya masing-masing dan masuk ke dalam Google Forms ya. Jadi kalian perlu untuk login terlebih dahulu ke akun email kalian. Yang ada kendala silahkan angkat tangan, nanti saya akan datang untuk membantu ke kalian. Ini adalah contoh ya dari saya. Oke. Bisa diklik di bagian titik yang banyak sebelah atas, nanti scroll ke bawah, di situ ada forms ya, yang warnanya ungu. Betul. Nah, oke. Ini sudah berhasil juga. Ya. Jika sudah berhasil, silahkan diklik blank ya, atau kalau dalam versi bahasa Indonesia itu adalah yang kosong ya. Jadi kita akan memulai step by step dari awal supaya kalian nanti mengetahui bagaimana sih caranya menyusun kuesioner online ya. Di sini saya paparkan ada kelebihan dan kelemahan ya antara kuesioner online dengan kuesioner yang offline ya. Kalau kalian perhatikan, kuesioner offline mungkin pernah kalian mengisi kuesioner secara cetak. Pernah ya mungkin. Nah, ada yang belum, ada yang pernah ya mungkin. Jadi kalau kuesioner cetak itu adalah kuesioner yang dicetak secara cetak ya, print out dalam kertas, kemudian peneliti akan mendistribusikan atau memberikan kuesioner cetak tersebut kepada respondennya. Responden akan mengisi, kemudian penelitinya akan merekapnya dulu ya. Jadi perlu mengorganisasikan data, seperti itu tahapannya. Nah, di sini ketika kalian menggunakan Google Form, kalian bisa menyingkat waktunya itu ya. Dengan cara apa? Kalian membuat kuesionernya tidak lagi dicetak, tetapi menggunakan fitur Google Form. Data yang terkumpul nanti ya, itu nanti kalian bisa organisasikan secara digital ya. Kemudian di situ kalian tidak perlu lagi menyortir jawaban, karena pada salah satu platform di sini Google Form itu sudah memberikan fitur seperti apa ya, merangkum ya jawaban-jawabannya seperti itu. Jadi itu lebih menyingkat waktu yang kalian gunakan. Oke, dari sini sudah berhasil login semua ya? Sudah. Oke, silakan diklik blank ya di situ, sudah atau kosong. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, saya sudah memberikan contoh kuesioner dalam penelitian yang real ya. Artinya ini sudah pernah digunakan untuk penelitian. Jadi saya akan berbagi tips bagaimana sih cara menyusun kuesionernya terlebih dahulu ya, sebelum kalian nanti akan ke analisis data. Jadi di bagian atas saya akan merekomendasikan kalian untuk memberikan judul dari kuesioner penelitian kalian ya, bebas silakan. Misalkan kuesioner penelitian faktor yang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam belajar, misalkan seperti itu. Atau mungkin kuesioner penelitian faktor yang mempengaruhi impulsive buying, silakan. Sesuaikan dengan tema yang akan kalian pilih dalam riset ya. Judul ini penting karena apa? Nanti orang ketika kalian berikan kuesioner, dia akan membaca ya, kemudian dia akan memberikan seperti ini penelitian yang akan dia gunakan itu ya. Nah, silakan. Jadi kalau mata kuliah praktik ini mungkin saya akan 60-40, saya akan memberikan 60%-nya itu secara apa ya, mungkin prakteknya ya, tutorialnya, kemudian kalian akan langsung mempraktekkannya. Berbeda dengan kelas besar. Kalau kelas besar kita biasanya berdiskusi ya. Kalau di sini karena mata kuliah praktek, maka penekanannya adalah apakah kalian sudah bisa mempraktekkan atau belum gitu. Sudah memberikan judul? Sudah ya. Nah, di sini di bawahnya, di situ ada deskripsi ya. Deskripsi ini cukup penting ya. Biasanya perlu kalian gunakan untuk menuliskan. Misalkan ya, perkenalan diri dulu, ya kan? Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi di sini kalian memperkenalkan diri dulu. Ya, mungkin diawali dengan salam ya. Kemudian kalian paparkan tujuan penelitian kalian itu. Ya, biasanya saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tujuan seni kuesioner skala Likert. Maka saya akan memberikan petunjuk pengisian
seperti di bawah itu ada skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, kemudian skor 2 untuk jawaban tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Ya, jangan lupa di situ juga kalian perlu memberikan penjelasan ya. Jadi supaya responden nanti merasa nyaman untuk mengisi, berikan penjelasan bahwa penelitian ini ya atau data yang dikumpulkan dari penelitian ini sifatnya nanti adalah data yang anonim, misalkan seperti itu. Apa itu anonim? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Nabila, anonim itu apa Mbak Nabila? Tidak diketahui Pak. Ya, atau tanpa identitas ya. Jadi nanti biasanya ya kalau penelitian itu agak sensitif untuk data, kita mempertimbangkan untuk tidak perlu menuliskan nama. Toh juga nama tidak selalu kita akan gunakan untuk analisis data. Ya, profil mungkin ya yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, di sini kalian perlu menuliskan bahwa data dalam penelitian ini hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Ya, jadi kalian juga perlu memegang kesepakatan tersebut. Nah, kemudian di bawah ini tadi kita sempat menyebut anonimitas ya. Anonimitas nama mungkin tidak usah, tetapi di sini kita bisa mempertimbangkan untuk memasukkan identitas lain ya, yang tentu saja tidak mengarah pada nama. Misalkan jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin, kemudian program studinya apa, seperti itu. Kemudian profil-profil lain yang berkaitan dengan topik penelitian kalian. Di sini saya menuliskan program studi ya. Kenapa? Karena dalam penelitian saya ini saya ingin meneliti dari seseorang mahasiswa kependidikan itu untuk menjadi guru ya. Setelah mereka menempuh PLP dan juga micro teaching. Nah, saya penasaran nih mau melihat. Sekarang zaman sekarang ini paradigmanya kok mahasiswa kependidikan itu ya ada yang berkarir tidak hanya sebagai guru. Tentunya kan ada banyak faktor. Tadi di sini saya mau melihat kira-kira dari variabel micro teaching ya dan juga variabel praktek pengalaman lapangan atau PPL ya atau PLP itu bisa nggak sih mempengaruhi minat seseorang untuk tetap menjadi guru. Jadi itu tujuan penelitian saya. Makanya di sini saya mencantumkan program studi dari respondennya. Ada berbagai jenis bentuk pertanyaan. Ya, yang pertama misalkan kalau saya bertanya terkait dengan nomor induk ya, nomor induk mahasiswa itu jawabannya adalah ya bebas ya. Artinya itu tidak saya batasi. Maka kalian bisa memilih di bagian short answer ya. Artinya jawaban pendek saja gitu. Nah, kemudian kalau yang di bawah untuk program studi, karena di sini saya sudah memetakan populasi yang akan saya teliti, jadi saya sudah mendapatkan gambaran ya, kira-kira program studi mana saja yang akan saya teliti, maka di sini saya membuat dalam bentuk multiple choice. Jadi nanti responden tinggal milih itu aja ya. Sampai sini mungkin ada yang masih belum jelas atau belum paham? Sudah ya, oke. Di sini saya baru menuliskan terkait dengan variabel yang akan diteliti ya. Yang pertama misalkan ada variabel minat menjadi guru yang nanti akan saya gunakan sebagai variabel yang endogen ya, atau kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya variabel yang dipengaruhi ya. Nah, di sini saya menuliskan penjelasannya, indikator seperti apa indikator yang saya gunakan ya. Memang itu tidak wajib, tidak harus seperti itu, dan mungkin kalian pernah menjumpai model lain. Tapi di sini saya memberikan saran kepada kalian untuk memberikan penjelasan singkat supaya ya persepsinya yang mengisi dengan harapan kalian nanti lebih sesuai, meminimalisir adanya miskomunikasi atau mispersepsi pengisian seperti itu. Nah, karena menggunakan skala Likert, jadi responden nanti bisa memilih apakah dia sangat setuju atau hingga sangat tidak setuju ya. Jadi butirnya misalkan, menurut saya seorang guru merupakan seseorang yang menjadi teladan dan contoh bagi peserta didiknya. Jadi itu kalau skornya 100 berarti sangat tidak setuju, skornya 5 berarti sangat setuju. Kalau semuanya nanti sudah diisi ya, jadi saran saya kalian membuat dulu konsep atau frameworknya itu dimatangkan terlebih dahulu. Ketika konsep framework sudah dimatangkan, maka nanti di tahap ini kalian tinggal istilahnya menuliskan ulang saja seperti itu. Kita sudah melalui
sudah frameworknya sudah matang, maka selanjutnya apa? Kita bisa share kepada responden ya. Saya akan coba contohkan di sini ada responden yang sudah mengisi sebanyak berapa? 192. Ya, jadi di sini ada 192 responden. Nah, di sini saya akan mungkin langsung menunjukkan ya hasil dari kuesioner. Nah, ini tampak bagus ilustrasinya. Kalian bisa ambil gambarnya, copy paste, mungkin kalian gunakan untuk ilustrasi dalam penelitian kalian ya. Tetapi kalian membutuhkan apa? Data mentah ya. Data mentah yang perlu kalian gunakan untuk apa? Analisis. Ya, di mana kita memperolehnya? Kita bisa melihat di sini. Untuk kalian nanti akan saya bagikan versi Excel yang sudah saya download ya. Petunjuknya tadi sudah saya berikan, tapi kalian tidak perlu menyusun dari awal. Ini hanya sebagai tutorial. Yang kita butuhkan nanti tidak semuanya, nanti kita perlu sortir kembali ya. Tapi sebelum itu kita unduh saja ya. Saya menyarankan tidak menyortirnya di sesi Google Sheets-nya ini, meskipun bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah nanti kita bakalan membutuhkan data yang sudah kita buang lagi itu. Jadi saran saya data mentah dibiarkan, kita unduh dulu ya. Cara unduhnya bagaimana? Kita masuk ke file, kemudian download ya. Ambil yang dalam bentuk Excel ya. Kenapa? Kenapa bukan PDF? Ada yang tahu kenapa kok saya harus mengunduh Excel kok bukan PDF? Mungkin Bunga? Ya, supaya bisa diedit ya. Yang pertama itu, dan juga ketika digunakan untuk analisis, apakah bisa menganalisis dengan PDF? Tidak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan yang versi Excel ya. Oke, terima kasih. Saya unduh dulu. Ini adalah kuesioner yang sudah saya unduh. Nah, seperti ini. Sebelum itu kita klik enable editing terlebih dahulu ya. Jadi untuk memungkinkan diedit dulu gitu ya. Kalau kita nggak klik enable editing, filenya nanti tidak akan bisa kita ubah seperti itu. Nah, baru di sini kita bisa istilahnya apa ya? Menyortir, mengorganisasikan mana yang masih kita butuhkan ya, mana yang kira-kira sudah tidak kita butuhkan. Saya akan ambil contoh. Saya hanya menginginkan yang respon berupa angka yang skala Likert ya. Jadi di sel ini saya akan hapus terlebih dahulu. Kemudian mungkin saya akan save as saja ya nanti. Jadi saya mengatakan apa? Menggunakan apa? Smart PLS. Nah, silakan saya minta kalian untuk mulai membuka aplikasi Smart PLS di desktop masing-masing ya. Oke. Dan saya perlu menyimpannya dalam format yang CSV ya. Karena di sini untuk CSV itu diperlukan untuk analisis data yang Smart PLS ya. Ya, saya sudah simpan ya. Nah, apakah sudah muncul tampilan seperti ini di layar kalian untuk Smart PLS? Sudah ya. Nah, saya akan membagikan data ini ke drive kalian ya. Jadi di sini saya akan membuka di network ya. Saya akan memasukkan di server 3 ya. Ya, oke. Silakan masuk di network dulu ya. Di network itu kalian akan melihat Ju3L ya. Kemudian masuk di user public. Di situ kalian akan menemukan file Excel yang saya maksud. Sudah ketemu? Silahkan di copy, dimasukkan di partisi ya, di drive-nya masing-masing, kemudian bikin folder sesuai dengan nama kalian. Ya, oke. Nah, jangan lupa dibuka dulu. Kemudian di situ kalian klik enable editing ya. Enable editing. Setelah selesai, kalian perlu membuka Smart PLS-nya ini. Ya. Sudah di copy filenya? Oke, ada yang masih proses, kita tunggu dulu ya. Jadi memang penekanannya atau tujuan dari perkuliahan di laboratorium komputer itu adalah supaya kalian itu bisa secara praktek ya, karena ini mata kuliah praktek. Jadi kalau kalian secara teori sudah menguasai pada mata kuliah sebelumnya di statistika misalnya, di sini adalah tempat kalian berpraktek langsung gitu. Kemudian silakan setelah Smart PLS-nya terbuka, kita full screen-kan saja ya. Sudah terlihat? Nah, kita bikin klik new project. Ya, kita klik new project. Namanya silakan diberikan nama project contoh 1 ya.
Kalau sudah silakan diklik OK. Kemudian project contoh ini kita double klik ya. Dan menuju pada file kalian download tadi ya. Yang kalian copy dari saya. Nah, ini sudah terimpor dengan sempurna ya. Sudah berhasil? Ada. Oke, ada yang belum berhasil mungkin bisa angkat tangan. Sudah. Oke, sangat mudah ya ternyata. Sangat mudah. Oke. Kemudian kita gunakan atau kita buat dulu apa namanya? Konstruk penelitiannya ya. Di sini tadi saya menggunakan kurang lebih ada 4 variabel ya, 4 variabel terkait dengan apa saja yang minat menjadi guru ya. Sekarang saya akan meminta kalian klik lagi yang sebelah sini ada gambar project contoh 1 ya, yang ada gambar kayak bulat-bulatnya ini. Sudah berhasil diklik? Sudah ya. Kita klik dulu yang di bagian atas ada laten variabel. Sudah ketemu ya, kita klik aktifkan dulu. Kita bikin 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Kalau sudah diklik yang connect ini, kemudian diklik di area situ, diarahkan ke sini. Ya, kalau sudah di tengah dilepas, diklik lepas. Ya, demikian juga yang bawah. Oke, terus dari sini ke sini dan ini ke sini ya. Oke, ini juga sudah berhasil. Ini tanda panahnya nanti dihubungkan dulu ya, Bunga. Yang ini ke sini juga, Pak. Boleh, boleh ini ke sini atau ini ke sini, sini. Ya. Oke. Nah ini salsa mungkin bisa diubah supaya dia berubah ke kanan indikatornya. Lain indikator swipe. Bawahnya oke. Oke. Atasnya kayaknya. Ya itu. Nah, saya juga. Oke, untuk pertemuan ini mungkin materi itu sampai di outer loading saja ya, supaya juga materi tidak overload. Untuk yang inner loading kita bisa bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, mungkin di sini saya sebelum memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan, saya akan memberikan contoh ya artikel yang menggunakan analisis smart SEM ya, namanya SEM, pendekatannya smart ya sini. Kalian perhatikan di sini mungkin saya akan memberikan contoh dari salah satu publisher yang bereputasi ya, dari Emerald Publisher. Dari judulnya apa ini kira-kira? Predicting Student Intention to Adopt Mobile Learning. Berarti dia berusaha apa? Memprediksi minat atau niatan dari siswa ya untuk apa? Menggunakan pembelajaran secara mobile ya, mobile learning. Mungkin ini aplikasi. Nah, di sini kalian bisa melihat di abstrak itu bahwa dia menggunakan SEM ya, metodenya dia sudah menjelaskan structural equation modeling. Nah, nanti pada beberapa pertemuan setelah tahapan analisis, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian membuat atau menuangkan ya area diskusi, kemudian area hasil, kemudian area diskusi sesuai dengan artikel seperti ini. Jadi ini adalah konstruknya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini dia menggunakan SEM dengan beberapa variabel, multivariat ya. Kemudian ada perantara. Perantara itu berarti misalkan Mas Happy menyampaikan dulu kepada Nafra. Nafra kemudian menyampaikan kepada Isul. Dengan komunikasi seperti itu ternyata pesannya lebih mudah diterima. Jadi itu analogi dari adanya variabel perantara. Jadi apakah dalam penelitian itu terjadi? Wah, banyak sekali terjadi. Buktinya ini di beberapa artikel ya sekarang sedang naik daun yang penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan SEM ya. Jadi kalian kalau misalkan kepikiran saya menemukan penelitian A, dia dari katakanlah kalau pendidikan ya, dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu biasanya pengaruh langsung. Tetapi mungkin kalian tertarik, ada penelitian yang melihat bahwa motivasi itu tidak selalu berpengaruh pada prestasi. Kemudian kalian kepikiran ada variabel perantara ya, misalkan apa ya, lingkungan sebaya kalian jadikan variabel eksogen, motivasi itu perantara, kemudian
yang variabel endogennya adalah prestasi. Jadi kalau kalian lihat modelnya itu adalah, oke, di sini mungkin saya gambarkan ya, lingkungan pergaulan itu kemudian di sini ada perantara adalah apa? Motivasi ya. Kemudian di sini adalah prestasi. Ya, katakanlah ini adalah sebuah hubungan yang secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara tidak langsung, saya mungkin akan memberikan garis putus-putus seperti ini. Nah, oke. Jadi secara logika ya, ini kan terjadi, ya kan? Ketika lingkungan pergaulan bisa berpengaruh nggak ke prestasi? Bisa saja ya. Kalau dari motivasi ke prestasi, bisa saja. Kira-kira bisa nggak lingkungan pergaulan ini mempengaruhi motivasi? Bisa saja ya. Atau mungkin motivasi ini ketika menjadi variabel moderasi atau variabel perantara dari lingkungan pergaulan ke prestasi, dia bisa menunjukkan pengaruh ataupun tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari yang sudah kita bahas hari ini, ditanyakan. Silahkan. Iya, silahkan, Bunga. Oke. Dalam penelitian ini ya, ada ya. Jadi memang dalam penelitian kuantitatif itu kan ada namanya populasi ya. Kalau kalian masih ingat pada semester 3 dulu di mata kuliah statistika, ada namanya populasi, ada sampel ya. Sampel itu adalah yang dianggap mewakili dari populasi. Kenapa? Karena ya ada kalanya populasi itu terlalu besar dan kita sebagai peneliti memiliki keterbatasan untuk mengambil semua populasi ya. Kalau populasinya kecil atau kita dalam kemampuan itu masih bisa ngambil, ya kita bisa mengambil semua populasi itu lebih diutamakan. Tetapi pada kondisi di mana populasi itu sangat besar, ya katakanlah mahasiswa satu kampus itu kan juga susah ya ngambilnya, maka kita bisa menggunakan sampel. Tentunya ada tahapan ya, siapa punya untuk menggunakan sampel. Tadi kembali ke pertanyaannya, apakah ada batasan? Ada ya. Kalau populasinya bisa terhitung, misalkan ada data ya di program studi kan ini, misalkan di program studi untuk penelitianmu misalkan di mahasiswa aktif angkatan 2020. Nah, itu kan kalau kalian minta ke TU atau ke bagian kemahasiswaan atau ke program studi, mereka kan punya data terkait dengan berapa sih jumlah satu angkatan. Nah, maka sebaiknya itu ya kalian boleh menggunakan Slovin ya atau tabel dari Krejci and Morgan untuk menentukan kalau misalkan seangkatan kalian misalkan ada 800 ya misalkan ya, maka itu ya berapa kalau 800 populasi sampelnya berapa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan jumlahnya itu tidak terhitung ya, misalkan pengguna online shopping di kalangan mahasiswa FKIP UMS, populasinya akan sangat besar dan kita nggak akan tahu apakah setiap mahasiswa itu udah menggunakan online shopping atau tidak ya, sekalipun sekarang udah zamannya. Siapa tuh ternyata nggak ada, sehingga kita tidak bisa menggunakan populasi sama dengan jumlah dari mahasiswa FKIP UMS. Maka dari itu dalam penelitiannya SEM, dalam analisis SEM, karena tujuannya predicting ya, memprediksi, kalian bisa menggunakan minimal 100, tetapi akan lebih bagus jadi lebih besar. Jadi lebih besar lebih bagus seperti itu ya. Oke. Apakah mungkin menjawab dari pertanyaannya Bunga? Cukup ya mungkin sama-sama. Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup mungkin ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kira-kira kita sudah mempelajari apa saja nih? Yang pertama, cara menyusun kuesioner ya. Kemudian yang berikutnya tahap awal ya, untuk apa? Mengolah data ya. Jadi kita ambil dulu, diimpor atau mengorganisasikan dulu ya datanya. Kemudian tahap awal dari apa? Analisis data kuantitatif dengan analisis SEM ya. Nanti kira-kira kalau kalian sudah selesai untuk analisis sampai tahap akhirnya pembahasan, kira-kira optimis nggak kalian mungkin mau menggunakan atau mencobalah minimal
penelitian dengan analisis SEM kira-kira berat apa tidak kira-kira? Mudah-mudahan tidak ya, menantang ya ini. Mudah-mudahan malah menantang ya. Out of the box, keluar dari apa? Dari tren yang biasanya pakai regresi, sekarang pakai multivariat, gitu ya. Jadi nanti kalian ketika udah mempraktekkan ini bisa mencoba banyak hal ya dalam hal konteks penelitian kuantitatif. Oke, mungkin itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali pada minggu depan untuk melanjutkan pada analisis data. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.